dalam hidup iman, dalam hidup Islam. Ini nikmat tertinggi, nikmat tertinggi yang tak ada nilainya, ya, tak bisa dihitung dengan rupiah, tak bisa dihitung dengan angka-angka, tak bisa dihitung dengan alam manusia yang sedikit, tak bisa dihitung dengan perkara-perkara keilmuan dunia yang semuanya ada batasnya. Kenikmatan tertinggi ini hanya ada dalam agama. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ada di sana. Kita ada di tempat, insya Allah, di tempat yang dicintai Allah, yang disukai Allah, yang dirahmati Allah. Ini manusia ini sekarang 7,6 miliar Bapak. Ya. Muslim terus bertambah. Konon katanya hari ini bisa sampai 1,7 miliar. Ini pertambahan akibat pandemi, orang di Eropa sana dan di negara-negara lain mencari-cari perlindungan, ya, mencari perlindungan dari sana, dari WHO dan sebagainya, nggak pernah dapat keamanan. Akhirnya dengan rasa penasaran nggak sedikit ya, akhirnya memperdalam agama dan mencari agama yang sejati yang bisa memberikan kenyamanan, keamanan dalam kehidupan ini. Dan nggak sedikit yang akhirnya mereka bersahadat, alhamdulillah. Ya. Nikmat ini di balik pandemi yang luar biasa ini ternyata banyak hikmahnya. Ya. Tidak sedikit dari kita ini yang hidupnya berjibaku sepanjang hari kerja, istri berkarir, anak-anak tak terurus. Begitu pandemi, mereka semua dirumahkan. Bapak-bapak menjadi memasak, ya. Bapak-bapak menjadi mengurus rumah tangga, bapak-bapak jadi memperhatikan ibadah istri dan anak-anaknya, ya. Ibu-ibu yang tadinya asik berkarir, berbelanja dan sebagainya, sekarang takut pergi ke mall, ya. Mereka takut pada arisan-arisan, mereka akhirnya jadi ngawulan suami dengan sebaik-baiknya. Mereka yang memperhatikan pendidikan anaknya. Begitu juga anak-anak. Dulu anak-anak itu yang setiap hari pergi sekolah, pulang sore, pulang rumah sore, harus pergi les ini, pergi sekolah itu, pergi pendidikan ini. Ya. Sekarang mereka di rumah. Mereka punya waktu yang cukup untuk bercanda-canda dengan bapaknya, dengan ibunya, dalam kehangatan rumah tangga. Dan akhirnya mereka juga diajarkan bagaimana agama ini berdiri dalam rumah. Ini segala kemudahan dari Allah. Mudah-mudahan kenikmatan ini tak pernah putus dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Salawat dan salam semoga bercurah, ya, berbanjir. Masa kecil saya tumbuh di sebuah negara yang orang bilang katanya sukses. Saya tinggal dari kecil di Jepang, pulang ke sini umur 13 tahun. Di sana kehidupan itu sudah sangat diperhitungkan oleh akal manusia, oleh ilmu manusia. Ya. Mereka bagaimana membangun orang-orang agar air tak jalan. Mereka sibuk membangun gedung-gedung hebat yang teratur, terukur, kekuatannya kalau sampai kena gempa pun tidak akan roboh. Mereka bangun gedung yang 40 tingkat, 50 tingkat, sampai 60 tingkat. Ya. Di Shibuya itu ada gedung 60 tingkat. Itu bagaimana dia tahan kalau gempa itu tidak goyang-goyang, tidak akan hancur, tidak akan jatuh. Semua dihitung. Bagaimana manusia kerja tepat waktu, bagaimana manusia ini punya kemudahan berangkat kerja, punya kemudahan pulang kerja. Mereka punya kemudahan untuk beli makanan, mereka punya kemudahan untuk beli pakaian, mereka diberi kemudahan untuk liburan. Ya. Mereka dibuat mudah untuk pergi kerja, menghidupi anak istri dan sebagainya. Semua ditata dengan sangat baik menurut nalar otak manusia. Ya. Mereka dianggap sebagai sebuah negara maju yang sukses. Mereka dianggap dari hancurnya perang tahun 45, mereka membangun negara dengan sangat hebat dan mereka menggapai kesuksesan yang sangat hebat. Sehingga semua produksi barang-barangnya nyampe ke kita, mobil, motor dan sebagainya, ya, listrik, sebagainya dianggap. Mereka dianggap orang-orang maju dan sukses. Saya hidup di sana
masa kecil saya menyaksikan bagaimana kesuksesan itu akhirnya membelenggu kehidupan mereka sebagai manusia. Saya melihat umur saya 10 tahun, saya menonton orang jatuh bunuh diri dari lantai 13 tepat di depan muka saya. Badannya mulus atasnya Pak, badannya mulus. Ketika dibalikan semuanya gepeng Pak. Dari telinganya keluar darah, dari hidung keluar darah, dari mulut keluar darah, dari mata keluar darah, dari semua organ keluar darah. Hancur seketika seperti kerupuk. Saya menyaksikan bagaimana mereka terbenam dalam pekerjaan dan ketika ketemu liburan hari Sabtu mereka seperti orang gila. Jika kuda lepas kudogan, wah, itu enggak profesor, enggak doktor, enggak pekerja pabrik, semuanya masuk klub dan semuanya gila-gilaan, melupakan capaian yang hebat dari Senin sampai Jumat. Mereka lepaskan seketika. Mereka tak tahu lagi malu. Ilmu yang tadinya panjang, profesor, doktor, insinyur, ketika di malam satu mereka bisa naik ke atas meja bar dan joget-joget seperti orang anak-anak SMP dan SD. Saya menyaksikan bagaimana mereka bekerja sepanjang hidup, sepanjang tahun, dari Januari sampai ketemu Desember. Mereka sibuk menabung gila-gilaan sampai tabungannya cukup. Kemudian mereka berangkat ke Hawaii seminggu dan tabungannya habis. Saya menyaksikan bagaimana anak-anak itu seperti hidup dalam sebuah kerangkeng yang menakutkan. Itulah kesuksesan versi manusia. Dan kita hari ini sedang sibuk ingin seperti mereka. Kita sekarang sedang sibuk ingin seperti mereka. Kita sibuk membangun tol, kita sibuk membangun ekonomi, kita sibuk membangun segala sesuatu yang sifatnya zahir saja, dan lupa bagaimana membangun rohani kita. Kita sekarang menyalahkan orang yang tidak sukses membangun jalan tol. Kita sibuk menyalahkan orang yang tidak membuat sistem politik yang bagus. Kita sibuk menyalahkan orang yang tidak bisa mengurus pajak dengan baik. Tapi kita tidak pernah meributkan rohani kita tercabik-cabik, ibadah kita tercabik-cabik, sholat kita bicara, kita tidak pernah meributkan itu. Kita tidak pernah meributkan satu saf saja sholat, kita tidak pernah meributkan. Kita tidak pernah khawatir melihat tetangga kita sholat hanya 1-2 orang saja, padahal anaknya 8, padahal adik-adiknya 4, tapi yang tak bisa cuma 2 orang kakek-kakek saja. Kita tidak pernah meributkan itu. Kita sibuk menyalahkan pemerintah ketika tidak bisa menyalurkan uang untuk pemerataan makan, beras dan sebagainya. Tapi kita tidak pernah ribut ketika tetangga kita yang kaya lupa menghabiskan uangnya untuk kesenangan-kesenangan hidup dan lupa untuk ibadah. Kita tidak pernah ributkan itu. Ya. Padahal kita sedang menggali kubur yang paling dalam. Di Jepang itu orang nggak bisa kabur Pak. Di Jepang itu orang nggak bisa kabur. Dia kerja jam 8, udah pasti harus masuk jam 8. Kenapa begitu? Semuanya sudah tepat waktu Pak. Saya dulu jarak sekolah dari sekolah ke apa namanya, dari jarak rumah ke sekolah itu mungkin kalau itu kilometer sekitar 2 km, 2 km setengahan atau 3 kilometeran. Itu dicapai oleh bis itu hanya dengan 15 menit. Karena jalannya lancar dan sebagainya. Ya. Bis kota yang sampai ke sekolah jam 8 kurang 5 itu dari depan rumah saya 8 kurang 20 berangkat. Dari rumah saya ke tempat bus tempat naik itu jam cuma jalan kaki 5 menit. Jadi bisa dihitung semuanya Pak. 7.30 keluar rumah 5 menit, 7.30, 7.40 bus itu datang, saya naik pasti nyampe ke sekolah jam 8 kurang 5 pasti. Gak mungkin enggak Pak. Di stampak bus itu ditulis ya, bus jurusan 1 lewat ke situ jam 7, lewat
situ lagi 7.15, lewat situ 7.30, lewat situ 7.45. Itu tepat waktu masih di Tokyo itu Pak. Bus nomor 2 7.05, lewat lagi 7.20, lewat lagi 7.20, 7.40, lewat lagi, begitu terus. Semua tepat waktu. Bus nomor 3 gitu semua Pak. Jadi kita nggak mungkin bergeser datang ke tempat kerja walaupun sedikit saja, nggak mungkin. Kalau kita datang telat, bos dengan mudah mengambil penalti. Awas, SPDJ telat. Pak, bos tepat waktu. Bos tidak tepat waktu. Pasti kamu kesiangan karena kamu keluar rumah telat. Udah nggak bisa ngomong-ngomong. Nggak ada alasan lagi. Semuanya on time. Semua terdata, kapan bolos, kapan tidak bolos, semua terdata dengan baik. Bahkan terdata di dalam sebuah negara yang tercatat semuanya dengan baik. Pemerintah tahu si Fulan kerjanya di perusahaan A, malamnya kerja di perusahaan B, tahu pajaknya harus sekian, pajaknya harus sekian, ketahuan, nggak mungkin nyumput Pak, nggak mungkin nyumput, nggak mungkin saya kerja di perusahaan A, bayar pajak, hari perusahaan B nama, bayar pajak, oh iya ketahuan, semua ketahuan. Kita nggak bisa lari lagi Pak dari data-data itu. Kebayang nggak? Dan kita semua orang-orang di Jepang itu takut sekali kepada aturan dan pemerintah. Kalau semua tercatat, takut kalau pajak ngaco ketangkap, ya. Takut kalau melanggar hukum tercatat, takut kalau melanggar lintas SIM nggak tercatat, nggak bisa dapat SIM lagi. Semuanya begitu tertata dengan sangat baik. Maka negara menjadi Tuhan. Negara menjadi Tuhan. Dan kalau sudah begini, rakyat menjadi kuda. Inikah yang kita inginkan? Inikah yang kita inginkan? Padahal kesusahan itu sudah jelas. Nabi membocorkan cara sukses. Saya mau bersama ke sini. Saya menawarkan seakan-akan saya sudah menawarkan kehidupan dengan lirik-lirik lagu yang bercerita tentang pembangunan, bercerita tentang lagu yang kenyang korupsi, mari perbaiki zaman. Wah, seakan-akan. Padahal saya sedang mengajak menipu orang lain lagi. Saya tertipu. Saya menawarkan lagi tipuan baru kepada teman-teman yang lain, kepada teman musik. Saya dianggap hero Pak, karena saya membuat menjadi sebuah label rekaman dengan cara sendiri dan dengan rekaman lewat perusahaan rekaman. Saya dianggap telah menjadi penggerak dari industri musik mandiri. Semua orang ingin jadi pemain band, semua orang ingin menjadi pemain musik yang mandiri, semua ingin membuat bisnis musik, industri pakaian dan sebagainya menjadi mandiri. Saya dianggap telah menjadi inspirasi, saya dianggap menjadi hero, saya dianggap menjadi pahlawan. Semua orang, saya tertipu dan menawarkan tipuan-tipuan yang saya pernah rasakan tertipu kepada orang-orang lain lagi, dan orang lain lagi juga tertipu lagi. Jadi 2 kali tertipu. Dan semua orang percaya Pak. Semua orang percaya. Mereka semua akhirnya menjadi musisi-musisi lagi. Berkotak-kotak, banyak band-band lahir. Ingin menjadi indie label musik, ingin menjadi musisi-musisi yang mandiri, ingin membuat lagu-lagu sendiri dan berjualan sendiri. Kita tergantung dengan perusahaan rekaman. Bicara dalam sejarah Indonesia, ini perkara-perkara yang sia-sia ditawarkan kesia-siaan ini dan diambil lagi oleh orang-orang untuk diambil kerjaan lagi secara sia-sia. Padahal ketika kita masuk dalam pekerjaan ini, maka kita tidak bisa keluar Pak, seperti orang Jepang tadi. Ketika kita masuk dalam pekerjaan ini, seakan-akan kita sedang membangun peradaban, seakan-akan kita sedang membangun pekerjaan, seakan-akan kita sedang mencukupi anak istri, seakan-akan kita sedang mengurus anak-anak. Benar tidak? Karena waktunya bekerja menjadi 16 jam per